Dalam setiap konflik besar, ada senjata yang tidak sering muncul di berita, tidak dipamerkan setiap hari, namun selalu masuk perhitungan serius para perencana perang. Tu-22M Backfire adalah salah satunya. Pesawat ini bukan teknologi baru dan bukan pula hasil revolusi desain modern. Namun, hingga hari ini, setiap kali Tu-22M lepas landas, NATO mencatat, memantau, dan menyesuaikan postur militernya. Pertanyaannya, bukan apakah pesawat ini tua, melainkan mengapa Rusia masih mengandalkannya dan mengapa NATO belum pernah mengabaikannya. Istilah Tu-22 Rusia sering menimbulkan kebingungan. Yang aktif saat ini bukan Tu-22 generasi awal, melainkan Tu-22M, khususnya varian Tu-22M3 dan Tu-22M3M. Pesawat ini dikembangkan sebagai pembom jarak jauh, berkecepatan supersonik dengan fokus utama serangan laut dan serangan jarak jauh presisi tinggi. Sejak awal, Tu-22M tidak dirancang untuk duel udara, melainkan untuk memukul target bernilai strategis dari jarak aman. Perlu diluruskan satu hal penting, Rusia tidak memproduksi Tu-22M baru secara massal. Lini produksi pesawat ini berhenti sejak awal 1990-an dan tidak pernah dibuka kembali dalam bentuk produksi penuh. Yang dilakukan Rusia adalah mempertahankan armada lama dan memodernisasi sebagian pesawat yang masih layak. Program ini dikenal sebagai Tu-22M3M. Ini bukan proyek kuantitas, melainkan peningkatan kualitas. Dalam modernisasi Tu-22M3M, Rusia fokus pada aspek yang paling menentukan, yaitu avionik digital dan sistem navigasi baru, peningkatan radar dan komunikasi, sistem peperangan elektronik, serta integrasi rudal jarak jauh yang lebih modern. Hasilnya adalah pesawat lama dengan kemampuan tempur yang relevan di medan perang modern, bukan untuk dominasi udara global, tetapi untuk misi spesifik berdampak tinggi. Ancaman Tu-22M bukan terletak pada badan pesawatnya, melainkan pada apa yang dilepaskannya dari jarak jauh, terutama KH-22 dan versi upgrade-nya KH-32. Rudal ini memiliki karakteristik kecepatan sangat tinggi, profil terbang ekstrim, dan energi kinetik besar. Bagi sistem pertahanan NATO, mencegat rudal ini lebih mendekati skenario pertahanan rudal daripada pertahanan udara konvensional. Sejak Perang Dingin, Tu-22M dirancang untuk satu skenario utama, yaitu menekan dan mengancam armada laut besar, terutama kelompok kapal induk. Dalam doktrin Rusia, Tu-22M tidak bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari serangan terkoordinasi dengan tujuan membebani sistem pertahanan lawan. Inilah sebabnya NATO tidak melihat backfire sebagai simbol, melainkan alat tekanan strategis yang nyata. Satu faktor yang sering luput dibahas adalah bahwa Tu-22M mampu membawa senjata konvensional maupun nuklir. Dari sudut pandang radar, NATO tidak bisa langsung membedakan misi apa yang dibawa. Dalam situasi krisis, ambiguitas ini meningkatkan ketegangan, mempersempit ruang kesalahan, dan mempercepat eskalasi keputusan. Karena itu, setiap penerbangan Tu-22M selalu diperlakukan sebagai sinyal strategis, bukan rutinitas biasa. Mengapa Rusia tidak menggantinya sepenuhnya dapat dijawab secara realistis. Tu-160 terlalu mahal dan jumlahnya terbatas, sementara pesawat generasi baru membutuhkan waktu dan biaya besar. Tu-22M sudah tersedia, terbukti, dan fleksibel. Bagi Rusia, Tu-22M adalah solusi pragmatis, bukan solusi sempurna.
Tu-22M bukan pesawat masa depan, namun ia juga bukan peninggalan yang bisa diabaikan. NATO tetap memperhitungkannya karena perannya spesifik dan berbahaya, senjatanya sulit ditangkal, dan fungsinya langsung menyasar keunggulan utama NATO di laut. Dalam peperangan modern, yang paling ditakuti bukan selalu yang paling baru, melainkan yang paling tepat sasaran. Dan di titik itulah Tu-22M masih relevan. Video ini disusun berdasarkan analisis terbuka, sumber publik, dan kajian strategis militer yang bersifat informatif dan edukatif. Naskah ini tidak dimaksudkan sebagai propaganda, ajakan, maupun pembenaran terhadap pihak manapun. Sebagian visual dalam video ini menggunakan rekonstruksi dan video berbasis AI serta materi ilustratif karena keterbatasan akses terhadap dokumentasi asli di medan operasi. Penggunaan visual AI bertujuan membantu pemahaman konteks, bukan untuk merepresentasikan kejadian secara literal. Seluruh analisis difokuskan pada aspek teknologi, doktrin, dan dampak strategis agar penonton dapat menilai secara kritis dan objektif.